Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatma Isa'bah. Di sini saya ingin melakukan tugas presentasi dari tugas teknik pemboran 2 dengan tema directional drilling. Oke, kita langsung next. Nah, apa sih directional drilling? Directional drilling atau pemboran berarah adalah suatu metode pengeboran yang mana bertujuan untuk memudahkan ataupun mengambil hidrokarbon dengan cara pengeboran dengan memiliki arah sumur, ya, dengan ketentuan yang telah ditentukan. Salah satunya adalah sumur dengan horizontal yang ada di gambar. Nah, untuk sumur yang vertikal itu bukan sumur directional drilling, itu hanya sumur konvensional yang banyak dipakai ataupun biasa, tidak mempunyai arah, namun vertikal saja. Nah, kemudian kalau directional drilling itu mempunyai arah maupun tipe C, S, ataupun horizontal sendiri. Oke, directional drilling adalah suatu pengeboran dengan metode berarah untuk bertujuan mengambil hidrokarbon yang terjebak di suatu lapisan dengan layar yang tidak biasa ataupun layarnya yang miring ataupun ada salt dome gitu. Oke, next. Nah, alat yang digunakan untuk pembelokan arah pemboran yaitu meliputi spud-in, batu bit, knuckle joint, whipstock, turbo drill, dyna-drill, dan nah, oke, untuk selanjutnya langsung ke alatnya. Apa itu spud bit? Ya, selanjutnya ada spud bit, di mana spud bit adalah salah satu bentuk dari mata bor. Nah, di sini mata bor yang berfungsi untuk menggerus batuan yang ada di formasi pada saat pengepor. Jadi di sini bit mempunyai mata ataupun gerigi-gerigi yang akan menghancurkan ataupun menggerus dari formasi batuan. Nah, di bit sendiri memiliki bagian yang namanya nozzle, di mana nozzle tersebut berfungsi sebagai tempat keluarnya fluida pemboran ataupun lumpur untuk bertujuan melumasi mata bit agar tidak terjadi keausan ataupun cepat habis dari si mata-mata bit ini. Oke, next. Ya, ada Badger bit. Badger bit sama halnya yaitu bit. Namun di sini Badger bit mempunyai kualitas ataupun kualifikasi bit dengan kemampuan yang sangat tinggi untuk menggerus batuan-batuan keras. Nah, jadi di sini bit di sini dirancang untuk menggerus suatu formasi batuan yang amat keras, yang tidak bisa digerus oleh bit biasa. Nah, kemudian Badger bit inilah digunakan untuk menggerus formasi batuan-batuan yang cukup keras maupun tebal, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah knuckle joint. Nah, knuckle joint ini berfungsi untuk menjadi salah satu eee, penghubung ataupun sambungan dari drill pipe dari rangkaian drill string. Kemudian ini saling menghubungkan. Jadi gunanya knuckle joint ini sebagai penghubung antara drill pipe dengan drill pipe yang lainnya ataupun dari BHA, kemudian drill collar dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya adalah whipstock. Fungsi dari whipstock ini adalah untuk membelokkan arah pengeboran, di mana ketika ada sumur yang awalnya memiliki well profile itu vertikal ataupun lurus, ketika ingin dilakukan eee, KUPL ataupun kerja ulang pindah lapisan, maka
akan dilakukan pengeboran baru ataupun melakukan perforasi di formasi yang baru, di PyZone yang baru. Untuk, umumnya KUPL itu, kerja ulang pindah lapisan kebanyakan, berpindah di lapisan atas. Namun apabila ingin mengambil fluida hidrokarbon yang ada di bawahnya, maka dilakukanlah directional drilling atau pemboran berarah, yang di mana saat pembelokan itu dibantu oleh whipstock. Jadi posisi whipstock ini adalah, berada di tengah casing ataupun di inside casing, kemudian, meng-set pada casing, setelah itu, ada terjadi pembelokan ketika saat penurunan, rangkaian drill string, kemudian, drill string itu otomatis berbelok dan menggerus dari si casing, kemudian, dilakukan pembelokan dengan perhitungan yang sudah dirancang. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah turbo drill ataupun mud motor. Mud motor adalah suatu alat yang di mana berfungsi untuk, menggerakkan ataupun memutar pit dengan cara memanfaatkan tekanan hidrostatis yang ada di dalam pit, tekanan yang dihasilkan oleh lumpur. Nah, kemudian di sini ada, eee, alur ataupun yang ada di rangkaian mud motor untuk, bisa bergerak memutar yang di mana ini dimanfaatkan oleh dari lumpur yang bertekanan tinggi sehingga dapat memutarkan, rangkaian mud motor. Nah, untuk bagian-bagian di sini ataupun turbo drill itu digunakan ataupun dipasang di ujung rangkaian drill string, di mana dekat dengan pit, sehingga yang mutar nanti hanya pit, untuk rangkaian drill string-nya itu tetap diam. Oke, next selanjutnya, ada mud motor ini, salah satu contoh gambar mud motor yang lain, di mana, alur ataupun, ininya shaft yang ada di tengah, kemudian dialiri oleh lumpur, sehingga dapat memutar. Jadi si pitnya dapat memutar dengan memanfaatkan tekanan yang ada di dalam inside, drill pipe ataupun insert yang ada di mud motor, tekanan dari si lumpur, kemudian pit dapat berputar. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya ada band shaft ataupun, sambungan. Sambungan yang ada di pit sorry, sambungan yang ada di drill pipe ataupun di rangkaian drill string. Jadi band shaft ini fungsinya untuk menjadi penghubung ataupun penyambung. Next. Nah, ini adalah top drive, ataupun suatu peralatan yang di mana berfungsi untuk memutar rangkaian rangkaian drill string di surface untuk memutar rangkaian drill string-nya kemudian, eee, sampai disalurkan ke pit, di mana pit nanti berfungsi menggerus formasi batuan. Nah, setelah, formasi batuan digerus menjadi cutting ataupun serbuk bor, maka akan diangkat, terikut oleh lumpur melewati anulus. Anulus yang ada di lubang bor dengan bit, anulus, lubang bor dengan drill collar, anulus lubang bor dengan drill pipe, kemudian dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya ada stabilizer. Stabilizer berfungsi untuk, menjadi salah satu alat, penyeimbang ataupun, menjadi alat yang menjaga, posisi dari rangkaian drill string tetap ada di tengah lubang bor. Nah, jadi, tidak menimbulkan ataupun tidak, eee, mem atau meminimalisir, rangkaian drill string ini langsung, bersentuhan ataupun tersangkut
di dalam sumur. Nah, stabilizer ini berbentuk, seperti ada ulir ataupun, lubang arah-arah yang miring itu. Nah, itu berfungsi untuk salah satu jalan masuk ataupun jalan keluar dari fluida pemboran ataupun lumpur. Nah, nanti ketika lumpur keluar dari anulus, maka akan melewati alur yang ada di stabilizer tersebut. Next. Nah, ini adalah salah satu well profile, di mana, saya ambil hanya beberapa contoh. Di sini ada arah horizontal, di mana ini adalah, ini atau yang di atas ini adalah rig pada saat pengeboran, vertikal, kemudian ada pembelokan. Kenapa ada pembelokan? Karena di sini bertujuan untuk menguras, dengan sebanyak-banyaknya hidrokarbon yang ada di reservoir dengan, cara memposisikan sumur horizontal ataupun miring. Nah, jadi pada saat, kick off point-nya jadi, dia berbelok berbelok kemudian, mengarah pada reservoir. Nah, sedangkan yang tipe J ada salah satu patahan, di mana reservoir tersebut hidrokarbonnya berada di patahan yang di atas. Nah, pada saat pengeboran, maka dilakukan pengambilan, arah mengikuti arah, kemiringan dari patahan untuk bertujuan, pengurusan ataupun, hasil pengurasan yang lebih baik. Nah, untuk selanjutnya adalah tipe S, di mana, pengeboran dilakukan, eee, well profile-nya berbentuk, seperti huruf S. Di situ bertujuan, untuk salah satu pengurasan hidrokarbon yang ada di reservoir, di mana, ilustrasi gambar yang ada di PPT itu, ada sumur yang sudah, dibor ataupun ada sumur yang sudah dibuat dengan, vertikal ataupun tipe vertikal. Nah, setelah itu dilakukan lagi pengeboran di sampingnya dengan, reservoir yang sama, tetapi dengan jenis ataupun tipe sumur yang berbeda, di mana tipe yang terakhir ini adalah tipe S untuk, mengarahkan tetap hanya di satu reservoir yang sama. Oke, next. Nah, ini, daftar pustaka yang saya ambil, dari informasi yang saya ambil, saya dapat dari sini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.